Halo, selamat malam, Vin. Tom, Halo, Halo halo Bill, semuanya. kabar gimana? Baik kan? Baik ya semua ya? Baik, kabar baik. Baik, ya baik. Alhamdulillah semoga dan yang penonton lainnya juga baik ya, penonton setia Dewana, kata Dewana juga. Ih, ya baik. Insya Allah pada baik semuanya. Amin. Amin ya Allah, Amin. sehat selalu. Apa? Gue lagi, maksudnya saking itunya gue lagi dengan ngeliat-liat gitu di sosial media gitu. Benar-benar emang lagi rame juga, masih rame masa cinta saking ramenya gitu. Gue ngeliat di pribadi gue sendiri gitu. Maksud gue kayak ngerasa bosen atau aneh aja gitu sih. Maksudnya karena saking banyak kayak itu, saking banyak kali-kali percintaan gitu. Berarti kalau menurut kalian gitu, lebih baik mencintai atau dicintai? Maksudnya gue karena lagi gue apa malas aja gitu ngeliat di sosial media nggak banyak banget lika-liku percintaan gitu. Jadinya gue ngerasa gimana ya ini mikirnya gue jadinya lebih baik mencintai atau dicintai. Coba menurut lu gimana nih? Dari Tomo kali ya. Dia lebih lebih profesional lah Kevin. di bidang cinta. Silakan Tom. Enggak, kalau profesional lebih profesional Kevin ya. Mukanya kelihatan fuckboy. Gitu. Emang kalau Pak Boy udah pasti profesional ya, nggak juga sih profesional Liga Oh iya, profesional. Profesional mempermainkan seseorang. Oke, baik. Gimana Tom? Eh, Buat lu gimana? kalau gua mending kalau gua sih mending dua-duanya ya. Tapi kayaknya kan nggak mungkin ya awal awal kenal nih gitu langsung entah dia yang cinta duluan atau kita yang cinta dia duluan kayaknya nggak mungkin kan gitu kalau awal awal kenal. Oke. Kalau gue pribadi sebagai awalan mending gue dulu gitu, mending gue dulu yang mencintai Kenapa tuh? gitu. Kenapa tuh? Emang lu gak ngerasa gue kalau soal gue lu dulu gitu takutnya nggak ada timbal baliknya gitu, kenapa? Kok bisa lu dulu gitu? Maksudnya kenapa gue dulu yang ngerasa Ah, mencintai dulu gitu ya, kenapa lebih milih mencintai dulu daripada dicintai gitu. ah, iya benar. Apa karena lu laki-laki gitu atau gimana sih? Ya salah satunya itu sih, salah satunya itu. Oke. Dan kalau buat perempuan mungkin perempuan lebih senang dicintai dulu gitu, karena biasanya nih ya kalau perempuan mencintai dulu nggak mereka nggak bakal ngambil tindakan gitu kayak ngode atau bikin fake account atau nanya ke teman ceweknya gitu, tanyain dong dia lagi jomblo enggak gitu. Kalau buat perempuan mungkin lebih merasa dicintai gitu. Oke. Soalnya kalau cewek mencintai duluan kayaknya enggak deh gitu. Suka gagal biasanya. Oke. Nah, kalau buat cowok mungkin enaknya mencintai dulu biar ada usaha gitu. Oke, benar siap. Oh, gimana ya? Kalau disukain duluan biasanya bingung gitu. Kayak nggak ada usaha, kitanya nggak ada effort gitu. Jadi males aja mau effort karena udah disukai duluan gitu kan. Gimana Oke, Tom? terus Tom, ada lagi tanggapan? Gimana ya? Udah kali itu doang kali. Berarti maksud lu Tapi mencintai ya? Ini ya, kapan lagi? nah, kesimpulan akhirnya nih. Kalau gue lebih milih mending gue mencintai duluan gitu. Tapi nanti gue juga dicintai. Karena kalau misalkan gue mencintai tapi gue nggak dicintai balik, gue nggak mau gitu. Nice. Dari Abil gimana? Menurut lu gimana, Bil? Kalau dari gue ya, gue pasti gue mikirnya ya harus mencintai dan dicintai dong. Kalau gue pribadi. Nah, lu Karena, disuruh milih lu rakus. ah, Harus Rakus. milih kan. Disuruh Kan milih. gua aja gitu juga milih. Harus milih lu. Mencintai, mencintai apa oh, dicintai? iya, iya oke.
gue ngerti maksudnya, tapi maksudnya gue oke, kalau gue maksudnya gue pengen kalau sama disuruh milih gitu, dicintai atau mencintai, itu ya lebih baik dicintai. Karena jujur maksudnya gini loh, maksudnya bukan berarti ya, maksudnya bukan berarti loh, maksud gue itu bukan berarti gue nggak mau memperjuangkannya sebagai laki-laki gitu, enggak. Tapi maksud gue berpikirnya itu kadang gue mikirnya lebih ke bukan gengsi sih, bukan gengsi juga bukan, tapi lebih gimana ya, gue mikirnya tuh aduh, ketika kayak ada tabu tuai gitu ya, pengennya sih kalau bisa ya dicintai juga guanya gitu di awal. Contoh, gue suka nih sama Abil, tertarik gitu, sedikit walaupun hanya ngeliat dong, kayak tertarik gitu, itu kan lebih kayak ada rasa suka gitu, walaupun belum cintai, cuman ada rasa di situ ya 3% lah buat untuk mencapai mencintai gitu. Jadi kan ada rasa mencintai duluan gitu, dan gue pasti juga bakal merespon dengan baik juga, dan gue juga pasti bakal ngasihin lebih mencintainya gitu dari dia gitu sih. Gue pribadi sih gitu. Tapi kadang gue keseringannya gue juga pasti bakal mencintai duluan gitu sih kalau gue pribadi gitu. Jadi kalau untuk masalah memilih mencintai atau dicintai, ya dicintai gitu kalau gue pribadi. Karena gue mikirnya sesuatu apa yang, karena kalau misalnya kita mencintai atau dicintai seseorang kan itu sesuatu ada perjuangan untuk melakukan hal baik gitu. Jadi kan nggak semua itu yang kita ngelakuin mencintai seseorang atau dicintai seseorang itu kan melakukan sesuatu hal baik. Nggak mungkin lu mencintai orang dengan cara yang benar-benar apa ya, julid atau gimana, enggak lah, pasti. Bentar. Pasti baik semua. Bentar ya, lo kan kalau lo dicintai nanti lo mau melakukan hal baik gitu kan? Pasti kalau gue pengen mencintai seseorang pasti melakukan sesuatu hal baik pasti. Ya. Nah, misalnya kan kalau ada cewek cinta sama lo nih, lo kan mau melakukan hal baik buat dia gitu. Nah, gimana kalau misalnya ada cewek gitu nih, tapi dia tuh cinta sama lo, cuma dia judes gitu, biar nggak kelihatan nih, nyembunyiin perasaannya. Nah, lu kan jadi benci. Gimana lu bisa ngelakuin hal baik ke dia? Sebenarnya itu tergantung persepsi orang masing-masing sih. Tergantung, karena semua orang berbeda-beda kan. Mungkin ada yang ngerti maksud cewek ini, mungkin ada yang enggak. Kalau lu nggak ngerti gimana? Hah? Tapi kalau ngerti gimana? Oke, mungkin gue kalau nggak ngerti, pasti gue bakal nggak mungkin gue ngelakuin yang sesuatu yang nggak baik sih. Tapi walaupun contoh ya, gue ngejauh aja lah. Bukan berarti gue ngelakuin yang hal nggak baik, ngelakuin secara kelihatan banget, enggak. Pasti ada yang respon dengan secara baik juga, gitu sih. Kalau gue, gitu. Kasihan dong ya, ceweknya cintanya nggak terbalaskan ke Abil. Gara-gara Abilnya ini jauh. Kalau dari gua untuk memilih lebih baik dicintai. Gue setuju, gue lebih baik dicintai. Karena mencintai itu kan pasti sakit ya. Bukan pasti sakit, tapi memiliki resiko tinggi dibanding dicintai. Sebagai seorang investor, pasti kan mau mencari yang resikonya terkecil gitu. Jadi, lu bakal lebih memilih dicintai, karena dicintai itu pasti resikonya lebih kecil menurut gua. Dan tapi nggak bisa dipungkiri yang mana kalau kita dicintai nggak seharusnya kita mencintai balik sih, karena kan cinta itu kan nggak bisa dipaksakan ya. Jadi maksud gua dicintai memang menyenangkan gitu, tapi untuk lu harus berikan timbal balik gitu, respon balik hal dicintai itu dengan cinta balik, ya nggak juga menurut gua. Tetap lu harus kayaknya harus memilih deh gitu. Ini dicintai dan mencintai nggak harus pasangan kan. Misalkan kayak orang tua, kalau orang tua ini dicintai orang tua, ini maka lu harus pasangan deh. Enggak, maksud gue ini kan kalau orang tua kan duit lu dicintai, bakal lu membalikan cintanya lagi kan. Kalau misalkan ke pasangan,
Kalau ke pasangan kayak, kalau udah ke pasangan kayaknya harus balik deh, harus timbal balik deh, harus dua arah gitu. Tapi kalau misalkan konsepnya masih baru kayak lu baru-baru lagi belum kenal, terus ada yang mencintai lu, diam-diam, awalnya diam-diam dulu, terus mungkin lebih kelihatan ngasih perhatian ke lu. Ya itu pilihan lu nantinya untuk memilih kasih balikan respon mencintai balik atau enggak. Tapi yang jelas, kalau kita simpulkan kayaknya 60-80% ya cowok pasti lebih ke mencintai dibanding dicintai. Ya nggak sih? Dengan awalnya ya. Karena pasti kan yang lebih ngejar-ngejar dulu kan pasti cowok rata-rata. Betul. Yang nggak menutup kemungkinan ada cewek juga. Makanya gue bilang 80% mungkin cowok. Maka itu emang gini. Ini juga yang gue heranin ya. Sorry to say gitu ya. Maaf banget. Ada cowok-cowok yang mungkin dari perawakannya, mungkin dari mukanya, menurut dia nggak yang apa sih namanya, apa sih sebutannya, Good looking. good looking ya. Nah, good looking. Mungkin menurut dia nggak good looking ada cowok, tapi memiliki cewek yang cantik. Kenapa begitu? Karena dia memiliki effort, mencintainya sangat besar. Terlepas dari ceweknya itu ngeliatin materinya atau apapun itunya untuk menerima si cowok itu, tapi jelas maksudnya cowok itu effort lebih. Maka ada beberapa cewek yang sorry mungkin dari mungkin nggak apa ya, bagi mereka nggak pede lah dengan looking mereka gitu ya. Nah terus mereka merasa kayak cowok mah mencarinya kayak gini-gini doang, yang bodinya begini, yang cantiknya begini. Enggak juga bro, maksudnya bukan gitu, karena cowok tuh effort, dia tuh mau effort gitu. Makanya cowok-cowok yang mungkin menurut mereka dia jelek, ada cewek-cewek cakep yang tetap dapet tempel sama dia karena dia tuh effort. Nah cewek juga harus effortnya segitu untuk mendapatkan cowok yang mungkin mereka tuh suka nih, dia itu mungkin uh, terkenal lah ya, bukan terkenal, maksudnya dia dikagumi sama banyak wanita, dan cewek ini minder dengan wanita-wanita lain yang mengagumi dia gitu, mengagumi cowok yang sama gitu. Cewek yang ini harus effort juga menurut gue ya. Effortnya itu seperti cowok effort kalau mengejar cewek, bakal mungkin kemungkinan dapatnya juga besar gitu. Cewek juga harus punya effort untuk mencintai. Nggak, menurut gue kurang setuju sih. Agak sulit kalau cewek yang ngambil effort yang sama kayak cowok ya. Menurut gue agak sulit karena gini Devin. Kalau kita lepasin status manusia, kita ke hal dasar dulu deh, ke biologis ya. Cewek sama cowok kan beda, jantan sama betina tuh beda. Iya nggak? Kenapa cewek nggak bisa ngambil effort yang sama itu? Karena mereka tuh takut sebenarnya, bukan gengsi. Jadi gini, ya cewek juga punya hati gitu. Pasti dong dia suka sama satu cowok nih. Tapi kenapa gengsi nggak mau bilang? Nah karena mereka tuh khawatir takut cowoknya kasar kan. Nanti kalau misalkan ternyata dia salah pilih, dipukul lah gimana lah gitu. Nah mereka tuh khawatir kayak gitu. Makanya kalau cewek mungkin lebih senang dicintai dulu gitu. Karena pas si cowok berusaha, kan kelihatan kayaknya ini orang baik, makanya dia cinta balik biasanya. Dan gue juga sebenarnya setuju kalau misalkan perasaan kan nggak perlu dibalas gitu ya. Ada suka yang sama kita gitu, terus kitanya emang nggak suka ya nggak perlu dilanjutkan. Dan gue sih kalau dicintai juga pengennya sama orang yang gue cintai sih. Gak mau sama semua orang gitu. Ya, gue setuju. Kadang yang kita berharap, nih dong, kok dia nggak suka sama gue ya? Karena kita nggak suka, dia suka sama kita. Itu susah. Ya, itu bagian dari mungkin lika-likunya kali ya. Yang jelas, ya tadi ya, kalau gue ditanya gue, pasti gue lebih baik dicintai. Oke. Itu sih dari gue, Bill. Pas lagi di masa sekolah gitu, lalu pernah pacar atau gimana gitu sama hubungan sama seseorang gitu, pernah punya rasa itu nggak sih waktu di sekolah gitu atau sampai sekarang? Kayak gue jawab ya, hubungannya kita persempit ke pasangan ya,
bukan hubungan ketemenan sama saudara sama keluarga, jangan ya. Jangan. Oke. Jangan dong, masa sama keluarga bosan. Ya emang Jangan, pasti ada dong. pasti ada. Iya. Emang anak kan emang ketemu terus. Enggak dong, enggak. Maksudnya sama yang mungkin Banyak Abil bosen. perempuan bidadari tak bersayap. Ya, terus. Gimana? Kalau menurut gua sih bosan tuh wajar ya. Bosan tuh wajar karena kalau kenapa kita bisa bosan, mungkin karena kita terlalu sering ngabisin waktu atau udah terlalu tahu keseharian dia mungkin ya. Kayak gini deh, kita contoh lu main game gitu, download game. Awal lu download mungkin lu bakal buka terus-terusan. Ya kan, lu mainin terus-terusan sampai seharian gitu. Kalau udah keseringan main, ya lu bakal bosan gitu. Karena lu udah terlalu tahu gitu. Tapi kalau dalam hubungan kayaknya bosan bukan jadi masalah deh. Kenapa gitu? Soalnya gua ngelihat orang tua gua sendiri gitu kan, udah nikah puluhan tahun, ya udah pasti mereka ada rasa bosan, tapi mereka tetap bareng-bareng kan. Nah, dan kalau ngerasa bosan, saran gua sih mungkin lu ngabisin waktu buat hal yang lu senang dulu deh gitu. Dan sebisa mungkin lu jangan nyari yang nyu gitu. jangan jangan nyari yang lain. Soalnya kenapa kalau misalkan lu bosan sama seseorang gitu, terus lu ganti ke orang lain, nah ini orang yang baru, lu juga bakal bosan lagi nanti gitu. Pas bosan sama dia, lu cari yang lain, lu bakal nyari yang lain lagi, bakal gitu terus gitu. Nggak bakal ada endingnya. Endingnya mungkin lu udah ketuaan gitu, udah gak ada yang mau lu kalau lu gitu terus kan. Nice. Kalau lu bosan ya lu lakuin hal lain gitu. Misalnya lu dalam keseharian lu dulunya main game, terus lu gak main game lagi, lu main game. Jangan cari ke orang baru, entah apapun itu alasannya, mau curhat dulu lah, lu lagi sedih butuh temen ngobrol, janganlah. Tetap inilah apa, tetap jaga, kalau anak sekarang bilangnya tetap jaga hati gitu. Nice. Kan gitu sih. Gue setuju. Nice. Keren. Buat lu, Pin, gimana, Pin? Gimana? Kalau dari gue bener sih, kalau masalah bosan itu bukan jadi masalah sih, karena bosan tuh manusiawi banget lah. Kayak gitu-gitu tuh adalah bosan mah. Apalagi lu dengan melihat orang yang sama gitu kan. Cuman kadang ketika bosan itu tiba, benar lagi kata Tomo, bahwa lu harus menjalankan aktivitas yang menyenangkan bagi lu, yang mungkin udah lama lu pendam, udah lama tertinggal gitu ya. Contoh kayak hobi lu apa yang gak pernah lu lakuin lagi gitu, misalkan lagi selama pacaran gitu ya, main bola ke apa gimana, ya itu ya lakuin lah, apapun yang lu menyenangkan buat lu, untuk sekedar rehat sejenak gitu. Tapi jangan sampai lu kasih space untuk kayak ada namanya break, ada namanya break gitu ya. Menurut gue sih nggak usah lalu kasih space kayak gitu ya, break dulu deh kita nggak usah deh. Kayaknya itu bisa memicu malah menjadi satu hal masalah baru. Bisa jadi nanti tahu-tahu ada apa godaan lain atau gimana, gue nggak ngerti. Cuman yang jelas kayaknya jangan deh ada break gitu. Ya lu tetap harus ingat tujuan awal lu. Menurut gue gitu ya. Dan lu suka sama dia karena apa gitu. Kan pasti ada pemicunya dong. Lu suka sama dia karena apa. Nah ketika lu udah di tahap bosan, menurut gue adalah lu harus ingat lagi kenapa lu bisa suka sama dia gitu. Dan kalau lu ingat itu mungkin kayaknya lu nggak bakal namanya bosen. Nggak bukan namanya nggak bosen. Maksudnya lu bakal jadi semangat lagi gitu. Mungkin ntar bosan lagi, ya ingat lagi aja gitu. Jadi makanya penting juga ketika lu suka sama orang nih, bagi gue ya, nggak harus cuma tentang muka, nggak harus tentang gimana ya materi. Karena ketika semua itu hilang ya, lu mau nginget tujuan itu lagi, ya udah hilang. Gimana? Ngerti kan maksud gue? Jadi kalau misalkan yang lu cintai adalah karakter, yang lu cintai adalah mungkin sifat tertentunya yang
kemungkinan hilangnya itu kecil lah gitu. Jadi ketika nanti lu bosen, lu mengingat itu, oh dia masih ada. Itu yang lu sukanya gitu. Jadi nggak ada alasan untuk lu menjauh, ya kan? Nggak ada alasan untuk lu menjauh gitu. Kalau misalkan lu cuman lu suka karena muka, terus ketika nanti mukanya menua, menjelek, terus lu bosen, lu ingat gue suka karena dia karena mukanya. Dia udah tua juga, dia jelek gitu, terus lu pergi, gimana? Itulah bahaya. Kayak gitu sih menurut gue. Tapi berarti di suatu hubungan itu harus benar-benar ada value banget ya, biar nggak ada rasa bosan gitu nggak sih? Value. Maksudnya value-nya apa gitu? Harus ada alasan. Ya, Bukan Bil, harus ada alasan. Harus ada alasan yang pasti, yang mungkin kuat gitu ya. Yang jelas. Kayak gini. Kalau mesti digombalin sama kata-kata, kenapa sih lu mau sama dia padahal banyak gitu cewek gitu kan? Nah, pasti ada satu poin kan yang ada di dia gitu, tapi di cewek lain nggak ada gitu. Ya, itu yang gue maksud. Ketika lu punya itu dan lu bosen di taraf tertentu, ya lu bakal ingat itu dan aman gitu. Oh, dia masih ada ini. Dan ketika gue kehilangan ini, maka gue nggak bisa dapetin di wanita manapun lagi gitu kan. Maka kayaknya nggak bisa gue jauhi. Gitulah. Punya alasan kayak gitu sih. Kalau dari Abil gimana?